Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada chapter 1051 yang lalu, diakhiri dengan scene di mana Momonosuke, Hiyori, dan para sarung pedang merah ingin memasuki kastil Shogun. Jadi, dalam chapter 1052 nanti, cerita akan dimulai dengan memperlihatkan Momonosuke, Hiyori, dan para sarung pedang merah telah memasuki kastil Shogun. Di sana, Momonosuke akan mengatakan bahwa sebenarnya dia merasa gugup ketika berpidato, tapi ada semangat besar dalam dirinya yang membuat Momonosuke bisa melakukan hal tersebut. Meski masih memiliki mental seorang anak kecil, tapi Momonosuke harus bisa membiasakan diri untuk tampil di depan umum, mengingat dia merupakan shogun baru bagi Wano Kuni. Untung saja, sekarang ini fisik Momonosuke telah menjadi dewasa berkat kekuatan shinobu. Sehingga, dengan penampilan yang seperti itu, dia sangat cocok menjadi shogun Wano Kuni. Di dalam kastil Shogun, akan ada momen mengharukan antara Momonosuke, Hiyori, dan para sarung pedang merah. Selain itu, Momonosuke juga akan langsung memberitahu kepada yang lain tentang jurnal Oden. Momonosuke ingin mereka membaca jurnal tersebut, sebab Hiyori adalah putri Oden dan sarung pedang merah merupakan pengikut setia Oden. Tentu mereka semua layak untuk membaca semua catatan Oden. Dalam jurnal Oden tertulis berbagai hal penting terkait kebenaran-kebenaran dunia. Memang soal One Piece dan Pulau Laftel sudah tidak ada karena bagian itu dirobek dan dibuang oleh Oden. Meski begitu, masih ada hal-hal penting lain yang ada di sana, salah satunya tentang inisial D. Sepertinya, tidak akan butuh waktu lama lagi untuk terungkap apa sebenarnya arti dari inisial D. Admin harap misteri besar itu terungkap di Wano Kuni. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Luffy yang pingsan sudah mulai sadar. Begitu juga dengan Zoro yang terbaring di sebelah Luffy, kini sudah mulai sadar juga. Yamato pun akan sangat senang melihat Luffy yang telah sadar. Di depan semua kru bajak laut topi jerami, Yamato akan bertanya dengan serius kepada Luffy, apakah Luffy mau menerimanya sebagai kru atau tidak. Sepertinya, Luffy akan menerima Yamato, sebab tak ada alasan untuk menolak. Terlebih jika Yamato mengatakan bahwa dia mengetahui berbagai informasi penting yang sudah dia baca dari jurnal Oden. Robin pasti akan sangat setuju untuk menerima Yamato sebagai kru, karena berbagai informasi itu akan sangat berguna dalam petualangan kedepannya nanti. Dengan adanya Yamato dalam bajak laut topi jerami, maka bertambah juga orang yang bisa menggunakan Hoshoku Haki dalam kelompok tersebut. Bajak laut topi jerami pun akan menjadi semakin kuat, karena walau krunya terbilang sedikit, tapi semuanya punya kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Setelah Luffy menerima Yamato, giliran Zoro yang berbicara. Dia akan membahas tentang pengalaman misterius yang dia alami tak lama setelah dia mengalahkan King. Zoro akan menceritakan tentang sosok mirip Dewa Kematian yang menghampirinya beberapa waktu yang lalu. Sepertinya Yamato juga pernah mendengar kisah yang dianggap mitos itu, sehingga Yamato akan menceritakan tentang sosok Dewa Kematian itu sesuai dengan apa yang dia ketahui. Yamato juga akan menyinggung tentang kemiripan Zoro dengan seorang samurai pada masa lalu. Samurai itu adalah salah satu dari 3 orang yang pernah dikurung dalam gua bersama dengan Yamato. Tentu kita tahu samurai yang dimaksud adalah Shimosuke Ushimaru. Eiichiro Oda memang telah mengkonfirmasi bahwa Ushimaru bukan ayah dari Zoro. Namun, tetap saja kemiripan dari 2 orang itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan Kawamatsu dan Hyogoro pun menyadarinya, jadi pasti Yamato juga akan sadar. Alur dalam chapter depan akan berjalan cepat, sehingga diperlihatkan 1 hari setelah perang berakhir. Apo telah memberikan informasi tentang perang Wano kepada Morgan, sehingga Morgan pun segera menulis berita panas itu. Kemenangan Kid dan Law atas Big Mom, kemenangan Luffy atas Kaido, dan tumbangnya bajak laut hewan buas, semuanya akan menjadi berita yang menggigirkan publik. Orang-orang di seluruh dunia akan tahu tentang kabar itu, mulai dari orang-orang yang punya hubungan dengan bajak laut topi jerami, hingga nama-nama besar di seluruh lautan. Bounty terbaru dari bajak laut topi jerami, Kid dan Law akan segera muncul.
Pihak pemerintah dunia dan angkatan laut tidak akan mau berlama-lama untuk memperbaharui bounty mereka. Menurut admin, bounty dari Luffy akan berada di angka 4 miliar lebih, mungkin sedikit di atas Kaido. Bila melihat ke belakang, kenaikan bounty Luffy memang selalu lebih tinggi dari musuh yang telah dia kalahkan. Bounty Zoro dan Sanji juga akan naik melebihi King dan Queen, dan semua bounty dari kru lain juga akan mengalami peningkatan walau jauh di bawah bounty trio monster. Yamato yang akan bergabung ke dalam bajak laut topi jerami juga akan mendapatkan bounty, dan bounty awalnya itu terbilang cukup tinggi. Sedangkan untuk Kid dan Law, bounty mereka berdua juga akan naik drastis, tapi tidak melampaui Big Mom. Sebab mereka berhasil mengalahkan Big Mom bersama-sama, bukan dalam pertarungan 1 lawan 1. Gorosei pun akan segera memberi perintah kepada Angkatan Laut untuk melancarkan serangan besar ke Wano Kuni. Mereka harus bisa membuat Wano Kuni berada di bawah kontrol pemerintah dunia dan menangkap semua bajak laut yang sedang ada di sana. Armada pertama yang sudah dikirim oleh pemerintah dunia akan diminta menunggu dulu hingga pasukan yang lebih besar datang ke sana. Karena Gorosei tahu, dengan situasi seperti ini, mereka harus mengirim pasukan yang lebih banyak. Akainu yang awalnya enggan ikut campur urusan Wano Kuni terpaksa harus mematuhi perintah Gorosei. Dengan begitu, dia akan mengirim pasukan besar dari Angkatan Laut untuk melancarkan serangan ke negeri para samurai itu. Unit SSG yang dikatakan punya kekuatan besar akan dikirim juga ke Wano Kuni. Pasukan Angkatan Laut yang akan dikirim ke sana akan terbagi menjadi 2 kelompok, yang masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang admiral. Kelompok pertama dipimpin oleh Kizaru, dan kelompok kedua dipimpin oleh Ryokugyu. Sedangkan Fujitora tidak akan dikirim ke misi itu karena terlalu berlebihan juga untuk menugaskan 3 admiral sekaligus. Meski begitu, Fujitora sepertinya akan tetap pergi ke Wano Kuni bersama dengan Gar. Mereka akan pergi atas kehendak sendiri, meski tidak tergabung dalam misi tersebut. Kembali ke Wano Kuni, di dalam kastil Shogun, Momonosuke akan menjelaskan alasan mengapa dia menunda untuk membuka Wano Kuni. Berdasarkan pemahamannya dari apa yang dia baca di jurnal Oden, Wano Kuni memiliki musuh besar di luar sana. Maka dari itu, menurut Momonosuke akan lebih aman untuk membuka Wano Kuni ketika musuh besar itu telah dikalahkan. Tentu musuh besar yang dimaksud itu adalah pemerintah dunia. Sang musuh besar itu juga telah bersiap menyerang, menggunakan kekuatan hebat Angkatan Laut. Perang Wano babak kedua akan segera dimulai begitu pasukan pemerintah dunia dan Angkatan Laut tiba di Wano Kuni. Perang Wano babak kedua akan lebih kompleks dari yang pertama. Berbagai hal besar akan terjadi, mulai dari pertarungan sengit, perpecahan Angkatan Laut, hingga terungkapnya misteri besar. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.